Nah, One Piece chapter 1108 itu adalah sebuah perbedaan tersendiri. Level kekuatan sang Dewa Matahari Nika, Luffy di mode ini berulang kali membuat sekelas Admiral Kizaru tuh mati kutu cuy. Apakah ya di era sekarang ini para Admiral Angkatan Laut itu tak sebanding dengan Nika? Ribuan atau bahkan puluhan tahun lalu nih, Nika memang menjadi kesatria tempur bangsa kuno, dan namanya akan abadi dan selalu tetap hidup bagi mereka yang mengidolakannya maupun mempercayai harapannya itu. Jewelry Bonnie dan Bartolomeo Kuma telah membuktikannya. Kita tahu nih bahwa dengan kedatangan dua raksasa legendaris yang telah hidup sangat lama itu, mereka dianggap bagian dari masa lalu dengan simbol bajak laut raksasa itu adalah para pemuja Nika, Dory dan juga Brogy. Seperti yang mereka katakan nih, kami datang ke sini untuk menjemput Mugiwara Luffy. Yang tak lain, kita harus tahu bahwa dia adalah Nika. Well, ini tentunya akan sangat menarik ya untuk kita diskusikan bersama. Namun sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa like video ini ya nakama, sebagai dukungan kalian semuanya untuk channel ini kedepannya agar terus berkembang. Nah jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita lanjutkan petualangannya. Gini, pada bagian akhir-akhir manga One Piece sekarang ini kita makin melihat pergerakan para orang-orang percaya Nika menjadi sosok sang penyelamat itu. Dimulai dari Bartolomeo Kuma yang mengatakan jika Nika itu ada dan dia adalah sang pembebas dari para budak. Apa yang dipercayai Kuma juga dipercayai Jewelry Bonnie. Dia ingin sekali Nika muncul di hadapannya. Bahkan ketika ia sadar Luffy adalah Nika, dia sampai menangis loh. Hal-hal seperti inilah yang membuat kesatria kuno itu selalu bangkit dan ada di era sekarang. Era di mana 20 tahunan setelah Goldie Rogers mendapati One Piece dan ingin sekali hidup di masa Joy Boy. Apakah Nika adalah Joy Boy? Who knows, siapa tahu soal itu. Adegan menarik dari pertempuran final Egghead yang masih berlangsung ini, kekacauan terjadi di mana-mana. Bahkan Nika sendiri diharuskan berhadapan dengan setidaknya 30.000 armada angkatan laut. Di sana bahkan masih ada Admiral Excalibur Kizaru nih yang berpengalaman di medan pertempuran. Kizaru sendiri ditemani oleh tetua Gorosei nih, Sanji Garcia Saturnus yang kekuatan mythical zone-nya sungguh mengerikan. Tapi apakah mereka berhasil menangkap Nika? Tak sepenuhnya benar. Malahan Saturnus dan Kizaru itu lagi-lagi dibuat tak berkutik di hadapan sang Nika. Chapter 1108 kemarin itu kita melihat nih pada bagian endingnya, ketika Kizaru menembakkan laser pada tubuh sang ilmuwan tersebut, Kizaru ingin melakukannya sekali lagi agar Vegapunk benar-benar koit. Tiba-tiba set, Kizaru muntah darah tuh dan Saturnus kesakitan di wajahnya. Lihatlah itu nakama, Nika kembali menjadi raksasa seperti para ras di Pulau Elbaf. Dia meremas Kizaru dan mencengkram wajah Saturnus nih. Itu benar-benar penampilannya epic parah sih. Di sana dia kemudian berkata, kalian tahu bukan kalau aku ini tak akan biarkan kalian pergi dengan sangat mudah. Nika tersenyum seperti biasanya. Oh ya, by the way nih, Kizaru sendiri itu bukan kali pertama loh berhadapan dan dicengkram oleh Nika. Dulu ketika awal-awal battlenya terjadi, kemampuan Luffy yang unik itu begitu merepotkan padanya. Bahkan tanpa diduga-duga, kecepatan Nika itu seakan-akan tak disadari oleh Kizaru dan dia dijerat oleh remasan Nika tersebut. Kizaru bahkan sempat kesakitan. Nah sekarang dejavu kembali terjadi. Pertanyaannya, apakah memang dunia baru sekarang ini para Admiral Angkatan Laut tak sebanding ya dengan Dewa Nika sendiri? Itu masuk akal loh, setelah kala itu Luffy yang membulatkan tekadnya suatu saat akan menyerang pemerintahan dunia dengan cara kembali setelah insiden Marineford bersama Jinbei dan legenda Raja Kegelapan Rayleigh. Dia Luffy membunyikan lonceng Ox Bell sebagai bentuk tanda perlawanan. Sekarang bayangkan di posisinya sekarang ini pada kekuatan Nika nih akan bisa sekuat apa? Kizaru sudah menjadi contoh loh, dia sampai berdarah-darah menghadapi Nika. Bagaimana dengan Admiral Green Bull dan juga Iso Fujitora ya? Oke, kita telisik hipotesa ini. Luffy sepertinya juga akan melakukan hal yang sama dengan Green Bull seperti Kizaru. Karena tipikal Admiral itu memang rese sih. Bahkan sejak berada di akhir saga Wano Kuni, dia datang niatnya sih ingin menyeret kepala Luffy ya dan diserahkan pada Akainu biar Fleet Admiral itu senang. Tapi yang gak disadari sebelumnya, kemampuan Luffy itu sudah berbeda karena dia membangkitkan kekuatan buaya iblis kuno yang diawali oleh Shanks. Kemudian karena bertarung hebat dengan Kaido, Nika itu bangkit. Ya sekarang apakah mungkin jika Kaido aja kalah dia bisa segampang itu dikalahkan Green Bull? Kan enggak toh. Lagian Green Bull juga sekali serangan Haki Sang aja udah langsung mundur dari Wano Kuni.
Bayangkan jika dengan keadaan Luffy sekarang yang makin leluasa menggunakan kemampuan itu selepas di Egghead sendiri, Saturnus yang notabene bagian dari legenda misterius 5 bintang tertua nih dibuat mati kutu sekarang. Bahkan Kizaru sendiri berkali-kali diremas nih dan badannya bisa remuk karena Nika loh. Nah kita yakin untuk mengalahkan Green Bull Luffy bisa banget tuh dengan caranya seperti itu. Tetapi nakama untuk kasus Iso Fujitora itu berbeda. Nah faktanya Fujitora ini aja sudah berulang kali ya menentang Akainu. Dia itu sudah pernah bertemu dengan adik dari podcast dia sewaktu menyelesaikan kekacauan dari sisi Bukai yang menguasai wilayah Dressrosa. Kejadian itu membuat Fujitora sebagai admiral malu nih dan meminta maaf pada sang raja kala itu. Dia bahkan berkata seperti ini, "Andai mataku ini tidak buta, pasti aku sudah bisa melihat langsung seperti apa Mugiwara Luffy itu. Orang yang selalu membuat kekacauan, sekaligus membagian orang-orang yang percaya padanya." Nah sekarang bayangkan, jika Fujitora diharuskan berhadapan dengan Nika, apakah dia akan menang? Bisa jadi malah mereka akhirnya nggak jadi bertempur karena sifat keadilan Fujitora sendiri. Luffy juga respect dengan admiral yang satu ini. Ya meskipun kemampuan meteor dan gravitasi Fujitora itu di luar nalar ya, mengerikan. Nah, tetapi bagi Nika hal tersebut memang sudah resiko jika diharuskan bertarung. Nika pasti punya caranya tersendiri nih. Jadi kami rasa Nika tetap tak tertandingi dan chapter 1108 adalah validasi nyata itu. Jika kalian ingat apa yang membuat Luffy itu luar biasa menakutkan sebelum Nika itu bangkit, itu adalah kemampuannya untuk menyatukan orang-orang dan para bajak laut hebat bersamanya. Mereka mau bekerja sama dan berjalan di samping Luffy untuk terus mengikutinya. Bagi Dracul Mihawk itulah kekuatan yang paling menakutkan di dunia baru sekarang ini dan masa depan. Dan semuanya sekarang mulai nyata teman-teman. Apalagi dengan kebangkitan Nika, sosok yang berjalan di sampingnya tak hanya para armada Grand Fleet-nya, tetapi para raksasa Pulau Elbaf loh. Sang legendaris duo Dory dan juga Brogy sudah menunjukkan hal itu. Mereka muncul di timur perairan Egghead sendiri. Kapal super besar itu mengejutkan para angkatan laut. Mereka berdua lantang mengatakan, "Kami mencari sesembahan kami. Kami ingin melihat Dewa Matahari Nika itu kembali." Bahkan dalam chapter ke-108 ini mereka mengatakan sesuatu yang menarik terkait Luffy atau Nika tersebut. "Kami datang untuk menjemput Mugiwara. Sejujurnya kami mau berterima kasih kepadanya. Kami para satria tempur dari Pulau Raksasa Elbaf. Jika kau adalah temannya Luffy, kami akan menjaga kalian tetap aman." Bukankah gak mustahil tuh di masa depan setelah Egghead ini berakhir, Luffy memiliki aliansi para raksasa legendaris seperti Dory dan juga Brogy. Menarik sih. Petualangan Luffy sampai membuat namanya itu dikenal sebagai Sun God of Nika itu adalah cerita yang panjang. Bahkan dalam catatan yang sempat diketahui Dr. Vegapunk, buah iblisnya tak pernah ada dalam catatan Akuma no Mi sekarang. Itu wajar karena Nika itu hanya ada di serat manuskrip kerajaan besar di abad kekosongan mungkin. Nah mungkin di zaman itu adalah zaman ketika Joy Boy mengalami kejayaan, dan di zaman itulah sinar Joy Boy juga meredup. Tetapi sekarang nakama, sinar itu kembali menyala setelah banyaknya orang-orang yang menginginkan kembali. Nah Nika atau Monkey D. Luffy itu pasti akan punya takdir menarik dalam hidupnya nanti. Nah maybe next time kita akan buat transformasi perubahan Nika dari Luffy sendiri ya, dari evolusi yang sudah ada sekarang. Gimana bro nakama sendiri? Menarik kan hipotesa ini? Nah selalu nakama udah mau dengerin cerita ini, jika kalian punya pendapat feel free ya komen ya di kolom komentar di bawah dan kita diskusikan bareng-bareng. Oke, sampai di sini dulu petualangannya dan Nika telah kembali di peradaban One Piece.